Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadirul Fazilah. Nah, dalam video ini saya ingin membicarakan tentang ISIS karena ini berdasarkan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Ilham sendiri. Saya berasal dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang yang program jurusan saya yaitu Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 2211020057. Baiklah, sebelum masuk ke materi kita, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemunculan ISIS merupakan salah satu fenomena paling kompleks dan kontroversial dalam sejarah dunia Islam kontemporer. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keagamaan, melainkan sebagai hasil dari akumulasi krisis politik, sosial, dan geopolitik yang berlangsung lama di kawasan Timur Tengah. Akar kemunculan ISIS berkaitan erat dengan instabilitas politik pasca invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Runtuhnya rezim Saddam Hussein tidak hanya mengakhiri sebuah pemerintahan otoriter, tetapi juga menghancurkan struktur negara yang selama puluhan tahun menjadi penopang stabilitas politik Irak. Melemahnya institusi negara, aparat keamanan, dan sistem pemerintahan membuka ruang kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kelompok bersenjata non-negara. Dalam situasi tersebut, konflik sektarian antara Sunni dan Syiah menjadi semakin menguat. Kebijakan politik pada pasca 2003 yang dinilai lebih menguntungkan kelompok tertentu memunculkan rasa marginalisasi di kalangan komunitas Sunni. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan sosial yang mendalam dan menjadi lahan subur bagi berkembangnya ideologi radikal. ISIS memanfaatkan sentimen tersebut untuk membangun basis dukungan dengan mengemas dirinya sebagai pembela kehormatan dan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Dengan demikian, kemunculan ISIS tidak dapat dilepaskan dari konteks ketidakadilan politik dan kegagalan negara dalam menciptakan stabilitas pasca politik. Secara historis, ISIS berawal dari jaringan Al-Qaeda di Irak yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi. Pada fase awal, kelompok ini beroperasi sebagai organisasi jihad bersenjata yang menargetkan pasukan asing dan kelompok yang dianggap musuh. Namun, setelah kematian Zarqawi dan melemahnya Al-Qaeda pusat, kelompok ini mengalami transformasi signifikan. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS mengubah orientasi gerakannya dengan tidak lagi sekedar melakukan serangan teror, tetapi juga berambisi membangun entitas politik yang menyerupai negara. Puncak dari transformasi ini terjadi pada tahun 2014 ketika ISIS mendeklarasikan berdirinya kekhalifahan di wilayah Irak dan Suriah. Deklarasi tersebut menjadi titik balik penting yang menjadikan ISIS sebagai aktor global, karena untuk pertama kalinya sebuah kelompok ekstrim bersenjata secara terbuka mengklaim legitimasi negara atas nama Islam. Ideologi ISIS didasarkan pada penafsiran agama yang ekstrim, eksklusif, dan ahistoris. Kelompok ini mengadopsi paham Salafi jihadis dengan penekanan kuat pada konsep takfiri, yaitu praktik mengkafirkan pihak lain yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Takfir menjadi instrumen ideologis utama yang memungkinkan ISIS menghalalkan kekerasan terhadap sesama muslim, bahkan dalam skala yang sangat luas. Konsep jihad direduksi menjadi perang bersenjata semata, sementara aspek moral, spiritual, dan sosial dari jihad diabaikan.
Selain itu, konsep khalifah yang diusung ISIS dilepaskan dari konteks sejarah dan syarat-syarat normatif dalam tradisi politik Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Dalam praktiknya, tafsir agama yang digunakan ISIS cenderung mengabaikan prinsip maqasid al-syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, harta, dan kehormatan manusia. Sebaliknya, ISIS justru melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung bertentangan dengan prinsip tersebut, seperti pembunuhan massal, perbudakan, pemaksaan keyakinan, serta penghancuran situs-situs sejarah dan budaya Islam. Oleh karena itu, secara teologis, ideologi ISIS berada di luar arus utama pemikiran Islam dan lebih mencerminkan penyalahgunaan teks agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam menjalankan gerakannya, ISIS tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial secara sistematis. Propaganda digital digunakan untuk membangun narasi kejayaan Islam, romantisasi jihad, serta pencitraan kekhalifahan sebagai solusi atas krisis umat Islam global. Video propaganda, majalah daring, dan kampanye media sosial menjadi alat utama untuk merekrut anggota lintas negara. Strategi ini menjadikan ISIS sebagai gerakan transnasional yang mampu menjangkau individu dari berbagai latar belakang budaya dan kebangsaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ISIS tidak hanya berperang di medan fisik, tetapi juga melakukan perang ideologis di ruang digital. Dampak keberadaan ISIS sangat luas dan bersifat multidimensional. Di wilayah operasinya, ISIS menyebabkan krisis kemanusiaan berskala besar yang ditandai dengan jutaan pengungsi, kehancuran infrastruktur, dan runtuhnya tatanan sosial. Ironisnya, mayoritas korban kekerasan ISIS justru berasal dari komunitas Muslim sendiri, baik Sunni maupun Syiah. Hal ini menunjukkan bahwa ISIS tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam secara umum, melainkan agenda ideologi sempit yang mengorbankan kehidupan manusia. Di tingkat global, aksi-aksi teror yang dikaitkan dengan ISIS turut memperburuk citra Islam dan memicu meningkatnya Islamofobia, terutama di negara-negara barat. Pandangan masyarakat dan dunia Islam terhadap ISIS pada umumnya bersifat tegas dan menolak. Ulama, lembaga keagamaan, dan organisasi Islam internasional secara konsisten menyatakan bahwa ISIS tidak mempresentasikan ajaran Islam. Lembaga seperti Al-Azhar di Mesir, ulama di Arab Saudi, serta organisasi Islam besar di berbagai negara menyebut ISIS sebagai kelompok ekstrim yang menyimpang, bahkan sering disamakan dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam. Penolakan ini penting tidak hanya secara teologis, tapi juga secara akademik, karena menegaskan pemisahan yang jelas antara Islam sebagai agama dan ekstremisme sebagai fenomena politik yang menggunakan simbol agama. Seiring dengan meningkatnya tekanan militer dari koalisi internasional dan pasukan lokal, kekuasaan teritorial ISIS mulai runtuh sejak tahun 2017. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai berhasil direbut kembali dan struktur pemerintahan ISIS mengalami kehancuran. Namun demikian, runtuhnya wilayah tidak serta-merta menghilangkan ideologi ekstrim yang menjadi fondasi gerakan tersebut. Selama ketidakadilan sosial, konflik politik, dan marginalisasi kelompok tertentu masih berlangsung, radikalisme tetap berpotensi muncul dalam bentuk baru. Dengan demikian, ISIS merupakan fenomena kompleks yang harus dianalisis secara kritis dan multidimensional. Menyederhanakan ISIS sebagai persoalan agama semata justru menutup pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor struktural yang melahirkannya. Pendekatan akademik
menuntut pemisahan yang jelas antara ajaran Islam dan praktik ekstremisme, sekaligus mendorong solusi jangka panjang yang berfokus pada stabilitas politik, keadilan sosial, dan pendidikan keagamaan yang moderat. Pemahaman inilah yang menjadi kunci utama dalam mencegah lahirnya kembali gerakan ekstrim serupa di masa depan. Setelah kita mendeskripsikan bagaimana ISIS itu, bagaimana penjelasan tentang tolak balik, tolak ukurnya ISIS, lanjut saja kita ke penjelasan selanjutnya tentang seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Berpengaruhnya ke hal yang apa? Check it out. Tokoh yang akan kita bahas sekarang yaitu bernama Yasser Arafat. Yasser Arafat yang memiliki nama lengkap Muhammad Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Husaini merupakan figur paling ikonik dalam sejarah perjuangan nasional Palestina. Ia lahir pada 24 Agustus 1929 di Kairo, Mesir, dari keluarga Palestina yang berasal dari Gaza. Keluarganya termasuk dalam klan Al-Qudwa yang secara historis memiliki hubungan genealogis dengan keluarga besar Al-Husaini, salah satu keluarga elit politik dan keagamaan Palestina. Latar keluarga ini menempatkan Arafat dalam tradisi sosial Palestina yang kuat, sekaligus membentuk identitasnya sebagai bagian dari bangsa yang mengalami ketercerabutan akibat kolonialisme dan konflik berkepanjangan. Pengalaman hidup Arafat sejak usia muda sangat dipengaruhi oleh tragedi Nakba pada 1949, ketika ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah air mereka sendiri akibat berdirinya negara Israel. Peristiwa ini menjadi fondasi psikologis dan ideologis bagi perjuangan politik Arafat. Ia tidak hanya menyaksikan penderitaan pengungsi Palestina, tetapi juga menyadari absennya kepemimpinan politik Palestina yang mandiri. Kesadaran inilah yang mendorong Arafat untuk terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa Palestina dan membangun jaringan politik lintas negara Arab. Secara pendidikan, Arafat menempuh studi teknik di Universitas Kairo, lingkungan kampus yang menjadi ruang penting bagi pembentukan pemikiran politiknya. Ia aktif dalam Persatuan Mahasiswa Palestina dan terlibat dalam diskursus nasionalisme Arab serta anti-kolonialisme. Pengalaman ini memperkaya wawasan politik Arafat dan membentuk gaya kepemimpinannya yang menggabungkan militansi politik dengan pragmatisme strategis. Dari sini pula lahir gagasan bahwa perjuangan Palestina harus dipimpin langsung oleh rakyat Palestina, bukan disubordinasikan pada kepentingan negara-negara Arab. Pada akhir 1950-an, Arafat bersama sejumlah aktivis mendirikan gerakan Fatah. Organisasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Palestina karena menandai lahirnya perjuangan nasional Palestina yang independen. Ketika Arafat terpilih sebagai ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1969, ia berhasil menyatukan berbagai faksi Palestina di bawah satu kepemimpinannya. Di bawah PLO, perjuangan Palestina memperoleh struktur politik yang lebih terorganisir dan legitimasi internasional yang semakin kuat. Kepemimpinan Arafat ditandai oleh fleksibilitas strategi. Pada tahap awal, ia menekankan perjuangan bersenjata sebagai respon terhadap pendudukan Israel dan ketimpangan kekuasaan. Namun, seiring perubahan konteks geopolitik global, Arafat mulai menggeser orientasi perjuangan menuju diplomasi internasional. Pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tahun 1974 menjadi momen bersejarah yang mengukuhkan posisi Palestina dalam sistem internasional. Arafat berhasil mengartikulasikan perjuangan Palestina sebagai isu hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Transformasi strategi Arafat mencapai puncaknya dalam proses perdamaian Oslo pada awal 1990-an. Kesepakatan ini melahirkan Otoritas Nasional Palestina dan menempatkan Arafat sebagai presiden pertamanya. Meskipun kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka, Oslo menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Palestina. Atas perannya dalam proses perdamaian, Arafat dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1999. Sebuah pengakuan internasional yang sekaligus menegaskan posisi Palestina sebagai aktor politik sah. Dalam kehidupan pribadinya, Arafat menikah dengan Suha Tawil pada tahun 1990 dan memiliki seorang putri, Zahwa Arafat namanya. Pernikahan ini sering dipandang sebagai simbol pluralisme Palestina, mengingat latar belakang Suha yang berasal dari keluarga Kristen. Namun, Arafat tetap menempatkan perjuangan nasional di atas kehidupan pribadi, bahkan seringkali mengorbankan kenyamanan hidup demi mempertahankan simbol kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Prestasi Arafat tidak hanya bersifat politis, tetapi juga simbolik. Ia berhasil membangun identitas nasional Palestina dan menjadikannya narasi global. Keberhasilan inilah mempertahankan eksistensi Palestina di tengah tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi, menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa. Namun, kepemimpinannya juga menuai kritik, terutama terkait gaya kepemimpinannya yang personalistik dan lemahnya institusi politik yang dibangun selama masa kepemerintahannya. Terdapat pelajaran penting yang dapat diambil dari sosok Yasser Arafat ini. Yang pertama, perjuangan nasional membutuhkan kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan tujuan utama kita. Dan serta kedua, legitimasi internasional merupakan elemen penting dalam perjuangan politik modern. Ketiga, pengalaman Arafat menunjukkan bahwa kompromi politik seringkali menjadi keniscayaan, meskipun tidak selalu menghasilkan keadilan yang ideal. Dengan demikian, Yasser Arafat bukan hanya seorang tokoh sejarah, melainkan cermin dari kompleksitas perjuangan bangsa Palestina dalam menghadapi realitas politik global. Dari penjelasan tentang Yasser Arafat, perlu kita ketahui bahwa Yasser Arafat meninggal dunia pada tahun 2004 di tanggal 11 bulan November di jam setengah 4 pagi di Paris, Prancis. Kronologi sakit awal dari Yasser Arafat yaitu ketika tanggal 12 Oktober 2004 di jam 4 setelah makan malam di kompleks Muqatta'ah Ramallah tepi barat dengan Israel. Gejala dari awal sakit Yasser Arafat ini yaitu ditandai dengan mual, diare hebat, dan nyeri perut yang memburuk. Dokter Palestina memeriksa di lokasi menduga infeksi saluran pencernaan atau nama lain ilmiahnya gastroenteritis. Ia dirawat di sana selama 2 minggu tanpa perbaikan signifikan. Pada 27 Oktober, kondisinya memburuk dengan demam tinggi dan gangguan kesadaran, sehingga Israel mengizinkan evakuasi medis ke Paris setelah tekanan internasional. Di Paris, dia diagnosis penyakit sirosis hati
leukemia atau infeksi. Gejalanya mencakup koma progresif, gagal multi organ dan pendarahan. Pada 3 November, ia koma sepenuhnya. Dokter resmi nyatakan penyebab kematian adalah pendarahan hebat di kepala akibat stroke hemoragik tanpa bukti racun awalnya. Kontroversi dari kematian Yasser Arafat yaitu terdapatnya polonium. Janda Suha Arafat kirim barang pribadinya termasuk celana dalam ke Institut de Radiofisik di Swiss. Hasil di tahun 2013 temukan polonium 210-18 kali lipat normal, yakni 83% diracun. Rusia konfirmasi jejak polonium tapi bukan penyebab utama. Di Prancis 2013 tolak tuduhan racun setelah tes sampel. Tim Palestina di 2015 mengklaim bahwa Israel bunuh Arafat di dalam Komite Takfik Tirawi. Respon dan dampak dari Israel tolak tuduhan sebut tak ada motif karena Arafat sudah diisolasi. Pemakaman 12 November di Ramallah hadiri 1 juta pelayat. Suha dan Zahwa hadir. Misteri berlanjut dan banyak Palestina yakin pembunuhnya Israel. Jenazah tak diekshumasi penuh karena faktor Islam dan politik. Sekian dan terima kasih karena telah mendengarkan, melihat bagaimana penjelasan dari Yasser Arafat dan bagaimana kehidupan pribadinya Yasser Arafat. Dengan ini berakhir sudah penjelasan materi dari ISIS dan tokoh Yasser Arafat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.